Gimana mereka? Gitu Pak. Tidak tahu. Cara keluar Tanpa ada keterangan. Iya Pak. Jadi untuk materi kita hari ini yaitu bab 2, pengaruh interaksi sosial budaya terhadap kehidupan sosial budaya dan kebangsaan. Sub materi kita yaitu faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kegiatan kita pada pagi hari ini kita awali dengan doa. Untuk yang memimpin doa, saya menunjuk saudara ketua kelas yaitu Anggun. Kepadanya saya persilakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa itu anak? Orang miskin. Orang miskin sedang apa? Sakit. Bagus. Gambar di samping menunjukkan tindakan apa itu? Tindakan diskriminasi kesehatan. Tindakan diskriminasi kesehatan. Oke, bagus. Jadi akibat tindakan tersebut, apa yang akan terjadi? Tindakan diskriminasi kesehatan. Apakah yang lain lagi menambahkan jawaban dari saudara Anggun? Ya, baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui PBL atau Problem Based Learning. Yang pertama, mendeskripsikan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dengan benar. Yang kedua, menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial. Yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi saya minta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal kritis dengan saya memberikan waktu kurang lebih 3 menit. Silakan bekerja. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan soal kritis. Namun masih ada sebagian siswa yang mendapatkan nilai yang belum memuaskan. Jadi untuk anak-anak yang mendapat nilai rendah jangan berkecil hati. Yang bagi siswa yang mendapat nilai 100 dipertahankan. Jadi baik anak-anak, Bapak Guru minta untuk membaca artikel yang saya sudah share linknya di WA Group. Silakan dibuka WA Groupnya. Dan saya berikan waktu selama 5 menit untuk membaca artikel tersebut.
Jadi untuk kita melakukan kegiatan mobilitas sosial itu tergantung dari kegigihan dan ketekunan kita untuk merubah strata struktur sosial kita dari tingkat yang rendah menuju ke tingkat yang di atas. Oke, baik. Faktor penerus mobilitas sosial itu anak ada berapa? Coba sebutkan. Jadi faktor pendorong mobilitas sosial itu ada 6. Yang pertama, faktor struktural. Yang kedua, faktor individu. yang ketiga, Faktor sosial. yang keempat, Faktor ekonomi. yang keenam, Faktor politik. yang keenam, jadi faktor pendorong mobilitas sosial itu ada 6. Yang pertama, faktor struktural. Di situ ada gambar apa di situ anak? Jokowi. Dia seorang pengusaha mebel sampai menjadi apa itu? Presiden. Jadi faktor struktural adalah jumlah relatif dari posisi tertentu yang bisa diisi. Ketika status sosial yang dituju oleh individu memang ada tempat yang diisi, maka kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya mobilisasi sosial. Contohnya, adanya pemilu dalam rangka pemilihan presiden, sehingga seorang dari struktur sosial biasa dapat mencalonkan diri sebagai presiden, dapat mendorong pengusaha mebel dan wali kota Solo untuk melakukan mobilisasi sosial menjadi presiden. Yang kedua, faktor individu. Faktor individu ini merujuk pada kualitas seseorang, baik dari pendidikan, penampilan, keterampilan, dan lain sebagainya. Adapun yang termasuk dalam cakupan individu, yakni perbedaan kemampuan, orientasi sikap terhadap mobilitas dan keberhubungan. Yang ketiga, faktor sosial. Sejak manusia lahir, ia telah berada di status sosial tertentu, mengikuti orang tuanya. Apabila seseorang individu tidak puas dengan status sosial yang diwariskan oleh orang tuanya, maka ia mencari kedudukan sendiri dan melakukan mobilisasi sosial. Hal ini hanya mungkin terjadi di struktur sosial masyarakat yang terbuka. Contohnya, Gibran Rakabumi, pengusaha dan anak seorang presiden, dia mencalonkan diri menjadi seorang wali kota di Kota Solo untuk meningkatkan struktur sosialnya. Apa itu kemiskinan? Ya, kemiskinan itu merupakan salah satu penghambat mobilitas sosial di masyarakat. Hal ini dikarenakan karena keadaan ekonomi yang kurang baik atau buruk akan membuat seseorang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, ataupun modal usaha yang diperlukan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Kondisinya akan lebih sulit jika seseorang tidak memiliki, maka kita harus memiliki sikap toleransi dan informatif terhadap perbedaan
yang terdapat di Indonesia, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang kuat dan damai. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke bagi diskusi, kelompok diskusi di dalam dua kelompok. Ya, coba dengarkan namanya baik-baik. Untuk kelompok 1, Anggung. Kelompok 2, Laila Izu. Semuanya. Jadi untuk kelompok 1 anggotanya Abdullah, Awang, dan Fafa Hayati. Ya, berjalan. Kelompok 2 tadi kita sudah sebut Nail Iza. Anggotanya Sahdan, Sudirman Amin, dan Rizka. Silakan bergabung dengan kelompoknya untuk mendiskusikan tugasnya yang saya berikan. Jadi langkah-langkah diskusi kita untuk pagi hari ini, yang pertama, satu, peserta didik diminta mengamati gambar dan video tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang kedua, peserta didik mendiskusikan masalah yang ada berdasarkan gambar dan video yang ditampilkan. Yang ketiga, setiap kelompok bekerja sama dalam menjawab pertanyaan. Yang keempat, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Itulah langkah-langkah diskusi kita pada pagi hari ini. Kelompok 1, perhatikan gambar untuk kelompok 1. Kelompok 2. Jadi ini petunjuk untuk mengerjakan soal diskusi tadi. Yang pertama, amati gambar tersebut. Kedua, tulis masalah yang terjadi pada gambar tersebut. Dan silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Apa faktor mobilitas yang terjadi pada gambar yang kalian amati? Faktor mobilitas yang terjadi pada gambar yang kita amati adalah faktor penghambat mobilitas sosial, yaitu kemiskinan. Tuliskan tanggapan kalian tentang faktor mobilitas sosial yang terjadi pada gambar yang kalian amati. Faktor penghambat mobilitas sosial, kemiskinan ini terjadi karena disebabkan oleh faktor ekonomi, karena kondisi ekonomi yang buruk membuat seorang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan, keterampilan, serta uang sebagai modal memulai usaha. Tuliskan solusi dari tanggapan yang kalian buat dari gambar yang kalian amati. Solusi untuk mengatasi faktor penghambat mobilitas sosial yaitu kemiskinan, yaitu memberikan akses kepada tiap masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas sosial yang ada dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Ya, berikan bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok 2 menyangkut jawaban kelompok 1 tadi? Silakan. Silakan untuk kepada kelompok 2.
Sibuk dengan Lakukan keinginan kita terjadi untuk menginginkan status sosial kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk bekal di dalam melakukan mobilitas sosial. ya, terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya baik, Bapak akan menyimpulkan hasil diskusi dari kalian tadi. Baik, saya akan menyimpulkan hasil diskusi kalian yang presentasikan tadi, yaitu faktor penghambat mobilitas sosial yang disebabkan oleh kemiskinan karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yang dimana membatasi mobilitas sosial bagi masyarakat miskin untuk mencapai status sosial tertentu, karena merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas, sehingga mereka untuk melakukan mobilitas sosial dari struktur yang rendah menuju ke struktur sosial yang lebih di atas sangat sulit. Dan kelompok kedua yaitu menyangkut kemudahan mendapatkan akses pendidikan. Jadi jika pendidikan yang berkualitas mudah didapat, maka tentu mudah juga bagi seseorang untuk melakukan pergerakan mobilitas sosial dari struktur yang rendah menuju strata yang lebih ke atas. Itulah kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, saya persilakan untuk mengerjakan soal postes. Saya persilakan kepada anak-anak untuk menjawab soal postes dengan waktu kurang lebih 5 menit. Selamat bekerja. Baik, terima kasih sudah mengerjakan soal postes. Hasilnya cukup memuaskan, namun masih ada beberapa orang yang belum mencapai nilai yang KKM, tapi sudah lebih banyak yang mendapatkan nilai yang memuaskan. Apakah pelajaran hari ini anak menyenangkan? Menyenangkan. Kurang keras, ulangi. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Jadi problem based learning, project based learning, discovery based learning. Selesai. Terima kasih kepada anak yang telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Maka saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tangan udah pegal.